Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM F1B019-071, kelompok 11. Sini saya akan menjelaskan laporan praktikum percobaan ketiga pengukuran daya listrik. Yang pertama itu ada tujuan praktikum, yaitu untuk mengenal berbagai metode pengukuran daya listrik dan mengetahui beberapa perbedaannya. Yang kedua, kita masuk ke dasar teori. Bagian A, pengertian daya. Pengertian daya. Daya listrik adalah besarnya laju hantaran energi elektrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Dalam satuan internasional, daya listrik adalah W atau watt yang menyatakan besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik satuan waktu atau joule atau per detik. Nah, di sini sudah saya sertakan rumusnya, yaitu B sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan W adalah usaha satuan J atau joule, T adalah waktu satuan S. Nah, bagian B kita masuk ke segitiga daya. Nah, segitiga daya ini merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antara tipe-tipe daya yang berbeda. Yang pertama itu ada apparent daya dengan satuan P. Yang kedua itu ada aktif daya atau daya nyata. Yang ketiga itu ada daya reaktif atau Q. Apparent tadi itu apparent power itu adalah S. Nah, di sini sudah saya sediakan di mana berlaku hubungan P sama dengan V kali I kali cos P satuan watt. Untuk daya nyata, untuk daya semu V kali I S sama dengan V kali I dengan satuan volt ampere. Q. Yang ketiga itu ada daya reaktif, Q sama dengan V dikali I kali sin dengan satuan var. Nah, selanjutnya daya listrik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada daya nyata. Daya nyata merupakan daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya. Daya nyata line to neutral atau satu fasa dengan rumus P sama dengan V kali I kali cos P. Untuk yang 3 fasa atau line to line dengan rumus P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos P. Keterangan dapat kita lihat P sama dengan daya nyata dengan satuan watt, V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan arus yang mengalir pada penghantar atau ampere. Cos P sama dengan faktor daya. Nah, selanjutnya pada poin B kita masuk ke daya semu. Nah, daya semu ini merupakan daya listrik yang melalui suatu penghantar transmisi atau distribusi. Daya ini merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus yang mengalir pada penghantar. Nah, untuk line to netralnya atau yang satu fasa, rumusnya S sama dengan V dikali I. Untuk yang 3 fasa atau line to line dengan rumus S sama dengan akar 3 dikali V kali I. Keterangannya dapat dilihat S sama dengan daya semu dan satuan VA, V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan arus yang mengalir pada hantaran. Selanjutnya kita masuk ke daya reaktif. Nah, daya reaktif ini merupakan selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri, di mana daya ini terpakai untuk daya mekanik dan panas. Daya reaktif ini adalah hasil kali antara besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor daya.
Nah, di sini untuk rumusnya line to netral atau satu fasa, Q sama dengan V dikali I dikali sin. Untuk yang 3 fasa atau line to line, Q sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali sin. Sin P ini faktor daya, lambang dari faktor daya. Di sini sudah ada keterangannya. Q sama dengan daya reaktif atau var. V sama dengan tegangan atau volt. I sama dengan arus atau ampere. Sin P sama dengan faktor daya. Nah, untuk kita masuk ke poin yang C, pengukuran DC atau direct current. Daya pada rangkaian arus DC atau direct current dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan volt dan alat ukur arus ampermeter yang dihubungkan. Di sini saya sudah sediakan gambar dari rangkaian DC. Dapat dilihat ada alat ukur ampere meter dan voltmeter. Nah, untuk selanjutnya poin yang D, pengukuran daya AC. Pengukuran daya rangkaian AC atau arus bolak-balik dapat dilakukan menggunakan kombinasi voltmeter dan ampermeter yang dikombinasikan. Secara teori, daya rangkaian AC merupakan daya rata-rata pada rangkaian listrik tersebut. Daya dalam arus bolak-balik merupakan daya rata-ratanya dengan rumus P sama dengan V dikali I, di mana P sama dengan merupakan harga daya saat itu, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Nah, ada beberapa cara dalam pengukuran daya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode voltmeter, ampermeter. Dapat dilihat gambar yang sudah saya sediakan. Di gambar A ada 1 ampermeter, ada 1 alat ukur voltmeter yang dihubung paralel dan ampermeter yang dihubung seri. Begitupun juga dengan gambar B, sama. Nah, tipe yang kedua itu metode yang kedua ada metode 3 voltmeter. Jelas di sini menggunakan 3 alat ukur voltmeter dengan 1 beban dan 1 sumber. Dapat dilihat ada resistor di sini dan 3 voltmeter ini dihubung secara paralel. Nah, selanjutnya ada metode 3 ampermeter. Dapat kita lihat ada 3 alat ukur ampermeter yang dihubung secara seri dan 1 resistor, 1 sumber, dan 1 beban. Selanjutnya ada metode wattmeter. Dapat dilihat saya sudah menyediakan gambarnya. Di sini terdapat beban atau dengan satuan ZL, resistor, kumparan arus, ada line, kumparan arus, dan kumparan potensial. Nah, setelah melakukan praktikum atau melaksanakan praktikum, saya dan kelompok saya dapat menarik kesimpulan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu ada pengukuran daya adalah suatu metode untuk mengetahui besarnya daya atau energi listrik yang digunakan pada rangkaian listrik suatu alat elektronik. Pengukuran daya dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran daya pada rangkaian DC atau direct current dan pengukuran daya pada rangkaian AC atau alternating current. Nomor 2, daya listrik dapat diukur dengan alat ukur listrik. Terdapat beberapa metode dalam melakukan pengukuran daya listrik. Yang pertama itu ada metode voltmeter yang tadi sudah saya jelaskan dan ampermeter.
Yang kedua itu ada metode 3 voltmeter, yang ketiga itu ada metode 3 ampermeter, yang terakhir itu ada metode wattmeter. Nah, kesimpulan yang ketiga, pada metode voltmeter ampermeter dapat diketahui bahwa semakin besar beban maka nilai tegangan akan konstan atau tetap, sedangkan nilai arus meningkat seiring bertambahnya beban. Adapun kesimpulan yang keempat, pada metode 3 voltmeter dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban, maka nilai pada V1 akan semakin kecil dan V2 akan semakin meningkat dan V3 memiliki nilai yang tidak tetap. Kesimpulan yang kelima, pada metode 3 ampermeter dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban, maka nilai dari I1 dan I3 semakin meningkat, sedangkan nilai I2 tetap konstan. Nilai I2 tetap atau konstan. Nah, sekian video penjelasan dari saya tentang praktikum percobaan ketiga pengukuran daya listrik. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.